Salam persaudaraan. Sebelum saya lanjutkan untuk kelanjutan cerita yang kemarin, perlu saya menyampaikan terhadap khususnya adik saya. Untuk umumnya saudara-saudara Esa di seluruh penjuru dunia yang ada Esa. Apapun Esanya, yang jelas di depannya ada Esa adalah saudara kita. Karena semua itu adalah terah Ki Ngabei Surodibiryo. Nah, sedikit cerita dari senior-senior saya, mulai dari saudara Esa Terate waktu itu dan saudara Esa yang ada di Solo. Ki Ngabei Surodibiryo itu berlatih bela diri tidak hanya satu perguruan, sehingga dia menguasai beberapa ilmu bela diri mulai dari Jawa sampai Sumatera. Inilah Ki Ngabei Surodibiryo. Maka dari itu Ki Surodibiryo tidak pernah mengakui jurus Esa. Hanya waktu memberi pelajaran atau melatih adik-adiknya. Ini ada satu yang tanya bahwa ini bela diri apa? Ki Ngabei Surodibiryo mengatakan bahwa ini Setyo Ati. Ya. Jadi Ki Ngabei Surodibiryo memang orang yang jenius, orang yang cerdas. Ki Ngabei Surodibiryo ini tidak pernah mengakui hasil karyanya orang lain, tapi tetap mengembangkan. Walaupun sekarang ada yang mengatakan jurus Esa. Jurus Esa. Di antaranya begitu. Nah, kelanjutan kenapa Esa sekarang menjadi banyak? Itulah terah Esa adalah cucu-cucu Ki Ngabei Surodibiryo. Nah, di samping itu di saat saya di Solo juga banyak cerita, termasuk waktu saya dikejar, saya ulangi lagi, yang ngejar Mas Imron. Itu juga waktu itu Mas Daniel juga dikejar untuk tingkat 3. Saya juga nggak tahu kenapa waktu kejaran Mas Daniel, saya dipanggil Mas Imron suruh ikut menyaksikan. Nah, itulah salah satu kebanggaan saya. Bahkan di saat Mas Imron memberi jurus kunci tingkat 3, saya juga mau keluar, tidak boleh, saya disuruh nungguin. Nah, apa sebabnya saya sendiri nggak tahu. Itulah diantaranya kenangan-kenangan saya. Termasuk kenangan di sana juga banyak sekali. Saya juga melihat tampilan atau gerakan-gerakan sunnah saya yang menurut saya belum pernah melihat, bahkan saya kagum. Tapi juga terima kasih, saya juga sedikit banyaknya juga dilatih. Gerakan-gerakan yang sulus pel itu gerakannya selalu pendek. Saya hanya mengira-ira apakah ini jurus tingkat 2 atau berapa, hanya di dalam pemikiran saya itu aja. Saya juga nggak berani tanya karena saya di sana belum lama. Nah, lamanya setelah saya dikejar itu memang saya sering kali ke sana, yang sudah saya ceritakan, sejak mungkin video keberapa ya, itu memang sering kali saya ke sana. Nah, semoga pengalaman ini bisa menjadi acuan untuk penjenengan ya, sehingga nanti bisa ada motivasi, ada pemikiran kita harus maju dan maju. Nah, keesaan itu seperti apa? Banyak sekali keesaan itu, karena orang Esa yang mengatakan yang baik ya menurut saya itu adalah keesaan begitu. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin adik saya mau
sedikit ada pertanyaan yang mungkin ada di dalam angan-angan panjenengan, mungkin akan ditanyakan ya. Karena kalau saya cerita mungkin nggak selesai 2 tahun mungkin ya saya cerita ya, karena banyak sekali yang belum saya ceritakan begitu. Mungkin ada. Mungkin cerita yang waktu di Solo itu mungkin bisa saya ingin melihat dari Solo spellnya atau gerakan yang jenengan lihat dari Solo itu, Mas. Mungkin itu yang ingin saya tahu. Oh iya, ya nanti akan sedikit saya gerakan ya Cik ya. Saya gerakan karena memang juga itu termasuk apa kenangan ya, kenangan saya sampai sekarang juga nggak lupa ya, mulai dari apa mungkin kebiasaan atau mungkin kesenangan Mas Imron sendiri seperti itu ya waktu menggerakkan ya. Kalau Mas Danang seperti itu ya. Jadi kalau Mas Imron itu tidak lepas ada tendangan belakang. Kalau di Ezaterate dulu namanya tendangan B. Ya itu pasti Mas Imron, pasti. Jadi gerakannya bawah terus gitu. Jarang yang menggerakkan atas, itu jarang. Pasti bawah. Nah, kalau Mas Danang memang ya kadang bawah, kadang atas begitu. Nah, ini sampai sekarang mulai dari pasangannya saja saya juga masih beberapa hal saya ingat gitu loh. Masih ingat itu karena saya memang ibaratnya saya suka banget dengan pencak silat ya. Kalau dulu senangnya karena kalau orang bela diri itu pintar gelut, bisa menamai diri. Tapi yang sebenarnya setelah saya dikecil, saya jadi warga, kok tiba-tiba tidak pernah gelut gitu loh. Ya, tidak pernah gelut secara fisik dengan musuh ya. Tapi setiap hari saya berkelahi terus ya. Bagaimana kalau orang kekeluargaan tidak punya beras itu kan juga harus menyelesaikan ya. Nah ini namanya bela diri ya. Bela diri, membela diri kita itu kalau kita lapar ya harus makan, itu tadi namanya bela diri begitu itu ya. Nah, disitulah banyak sekali termasuk dulu waktu Mas Imron cerita bahwa kalau sudah tingkat 2 itu, kalau waktu dulu sering cerita untuk tingkat 2 itu lebih gerakannya lebih pendek, gerakannya begitu, dan untuk perilakunya ya harus lebih anda pasar, lebih tawaduk begitu ya. Maka itu mungkin ciri khas atau gimana nggak tahu, bahwa pembuktian membawa pakaian itu pun kan sedikit beda ya. Kalau tingkat 2 biasanya rata-rata itu pakai apa, kopiah ya. Nah saya tanya, apakah pembeda tingkat 1 atau tingkat 2? Kalau hampir semua yang dikatakan bisa pakai kopiah. Ya satu mungkin pembeda tingkat 1 dan tingkat 2, tapi yang jelas untuk perilaku ini memang kita harus sudah bisa menutupi segala sesuatu yang kemungkinan tidak baik ya. Misalnya kita melihat adiknya kurang baik, harus kita tutupi, harus kita bela. Artinya menutupi itu memberi pengertian yang baik begitu deh. Itu waktu saya tanya. Terus kenapa kok gerakan kok banyak yang pendek? Saya tanya waktu itu. Nah, secara logika atau secara pengertian ya, fisik ya. Orang itu kalau dipukul atas mungkin masih bisa jatuh. Artinya masih bisa bergerak. Tapi kalau ditumbangi bawahnya, ini mungkin sudah tidak bisa berdiri lagi, kan begitu. Nah, arti Anda besar seperti itu. Orang sekeras apapun, kalau kita tidak keras, otomatis itu ya jadi keras musuhnya. Itu bisa dipraktekkan ya. Tapi kalau keras sama keras, hancur semua masalahnya. Nah, kalau kita lebih merendah, lebih sopan, akhirnya orang itu yang keras akhirnya jatuh sendiri. Maka itu orang Islam mengatakan begini, bagaimana kita ngalahke tanpa ngasorake. Jadi dia sendiri rasa kalah tapi tidak merasa kalah, tidak merasa asor begitu deh. Nah itu, jadi Esa memang seringkali bahasanya simple, tapi untuk melaksanakan ya tidak mudah ya. Kalau punya bed itu mudah ya, Esa itu mudah ya, punya mori itu kan mudah ya. Tapi mengartikan bed sehingga menjadi perilaku inilah yang saya kira tidak mudah. Termasuk kita pakai mori ya. Kenapa mori dipakai di sini itu pun
mungkin belum semuanya tahu maksud dan tujuannya. Ya, ya paling-paling kalau guyon ya, kalau dipakai di kepala ya enggak bisa melihat apa-apa kan mungkin begitu ya. Kalau pantatnya kalau sabuk pasti di perut kan begitu ya. Pada arti yang sebenarnya ya. Karena kalau kita itu punya ikatan kesucian di antara kula kali panjenengan, artinya ikatan kesucian berarti kan keikhlasan. Kita latihan juga ikhlas, yang melatih ikhlas. Inilah namanya ikatan kesucian. Nah, di situ termasuk kita usaha. Itu kalau diikati dengan rasa ikhlas, rasa suci, enak. Tapi kalau merasa terpaksa, ya akhirnya pikirannya rusak, pikirannya capek, anggota tubuhnya juga ikut capek, begitu ya Dek ya. Nah, itulah salah satu kenangan ya. Jadi yang saya ingat kalau di Solo ya, yang jelas Mas Daniel, Mas Imron, ya Mas Danang itu tadi. Yang lain ya karena ketemunya mungkin agak jarang. Ya kalau Mas Imron saya sudah ke rumahnya sering ya. Mas Danang ya sering kali, walaupun setiap ketemu pasti saya diajak di gedung Geraha Mulya Gajahan itu, di rumahnya, karena rumahnya juga untuk tempatnya untuk cerita ya nggak begitu lebar ya, karena di kota ya. Kalau Mas Imron memang kayak padepokan lebar kalau Mas Imron itu tempatnya, tapi kalau Mas Danang pasti diajak ke gedung Geraha Mulya itu. Nah mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Nah cukup itu dulu ya. Nah sedikit saya lanjutkan lagi bahwa memang waktu itu saya senang sekali, jadi kayak di film waktu di Keter itu sih. Jadi Keternya beda sekali, memang beda betul ya. Apa ini tingkat 2 atau tingkat berapa saya juga nggak tahu waktu itu ya. Tapi yang jelas saya di Keter Mas Imron itu memang ibaratnya syaratnya ya, atau mungkin sarana untuk keterangan memang waktu itu pakai jembangan itu seperti yang sering saya pakai untuk nyuci mori itu waktu itu. Nah, beda kalau tingkat 1 ya sama ya, pakai gelas dan lain sebagainya sama. Tapi waktu itu saya enggak, jadi dimandiin dan lain sebagainya. Itu termasuk kenangan. Mungkin satu rating saya belum ada lah mungkin yang seperti itu. Ya, hanya satu deh, satu kakak saya ipar yang sudah saya ceritakan itu memang itu satu rating waktu dikejar bareng ya, jadi bertiga waktu itu sama Mas Yanto itu. Nah, saya kira untuk cerita itu semoga harapan saya menjadi kenangan-kenangan cerita saya itu menjadi motivasi panjenengan bahwa memang saya sejak dulu bukan berarti saya menganggap saya paling serga, paling baik, tapi ya itulah saya memang karena ingin sekali ya harus saya tempuh, walaupun saya waktu itu sudah punya anak satu ya, waktu itu mungkin umurnya belum ada 1 tahun lah anak saya yang pertama itu, tapi saya paling enggak ya 1 minggu saya datang ke sana karena memang kepingin sekali, kepingin tahu SH yang sebenarnya seperti apa. Tapi yang jelas saya yakin bahwa suatu saat pasti ada gunanya, termasuk mantra yang saya terima ya, karena keyakinan mantra itu, atau kalau mantra kan bahasa Jawa lah ya, untuk bisa dimengerti orang banyak ya, itu karena saya memang menerima atau melatih tidak hanya satu agama, maka dari itu untuk mantra pun juga banyak yang bahasa Jawa. Tapi ternyata mungkin karena keyakinan saya ya, karena doa itu bahasa apapun Allah tahu gitu loh. Nah, sehingga alhamdulillah sampai sekarang lah mantra itu juga berguna. Apalagi waktu saya masih ngelatih waktu dulu ya, masih ibaratnya baru lah ya, sampai anak saya yang satu itu setiap panas atau kata masuk angin ya pasti minta air sama saya, ya saya doain, alhamdulillah sembuh gitu loh. Karena mungkin ya saya yakin ya, karena yang memberikan adalah orang yang punya ilmunya, sehingga saya terima dengan saya senang dan yakin ya, akhirnya Allah ngijabahi kan begitu. Nah, itulah bila dirilah yang bisa digunakan secara tidak fisik, tapi doa itu kan gaib ya, nggak kelihatan tapi bisa dibaca kalau ditulis kan begitu.
Kalau tidak ditulis ya mendengarkan, bisa menirukan kan begitu. Tapi manfaatnya juga besar sekali lah. Itulah bela diri. Saya kira itu ada dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa disambung untuk video yang akan datang kan begitu ya, Dek. Nah, sebelum saya menggerakkan ya untuk cerita saya akhiri ya. Nanti setelah saya akhiri dilanjutkan dengan gerakan-gerakan saya untuk kenangan-kenangan waktu di Solo ya, begitu ya, Dek ya. Ya, sekali lagi kalau ada kekurangan saya mohon maaf karena manusia tidak ada sempurnanya. Khususnya pada penjenengan, umumnya pada saudara Esa, semoga nanti yang baik bisa diambil seluruh orang Esa atau saudara Esa yang saya cintai, sehingga kita bisa praktek dalam kehidupan kita, bisa praktek dalam kehidupan untuk berbudi luhur itu tadi. Apa yang kita bisa diberikan orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain, dan bisa bermanfaat untuk kita sendiri begitu ya.